warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Dwi Panula Ambar Sri Wulandaru SPD MPD. Saya Kepala Sekolah TK Bintang Sakti di Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Halo sahabat semua, di sini adalah tempat untuk bermain dan belajar anak-anak TK Bintang Sakti yang aman, nyaman, asri, dan ramah lingkungan. Bintang Sakti saat ini dapat menampung 64 peserta didik dan 6 guru, 2 guru pendamping dan 1 operator. Saya bergabung di TK Bintang Sakti, Kecamatan Tanjung Bintang sejak tahun 2003 dan menjadi seorang guru. Dan pada tahun 2010 diberikan amanah untuk menjadi Kepala Sekolah TK Bintang Sakti sampai saat ini. Kondisi saat awal bergabung di TK Bintang Sakti, keadaan bangunan masih sangat sederhana, fasilitas sarana dan prasarana perangkat pembelajaran sangat sederhana, baik drainase dan tenaga pendidik. Pada tanggal 11 November 2011, nilai akreditasi yang sekolah kami dapatkan hanya mampu mendapatkan nilai C. Bahkan sempat 2 kali mengalami terjangan angin puting beliung yang mengakibatkan beberapa atap sekolah terbang dan berhamburan. Terharu sekali saat mengingat masa-masa itu, di mana masa-masa itu masih minimnya bantuan dan perhatian. Namun pendidikan harus tetap berlanjut. Sekarang atas dukungan dari segala pihak, baik dari lingkungan sekitar, wali murid, pihak internal sekolah, dan dukungan dari pemerintah sekolah, kami mampu berkembang menjadi tempat belajar yang lebih nyaman. Baik dari segi fasilitas kegiatan belajar mengajar, kondisi bangunan, drainase, tenaga pendidik, serta akreditasi yang meningkat. Di tahun 2020, sekolah kami ikut terdampak COVID-19, yang mana kegiatan belajar mengajar harus dilakukan melalui sistem daring dan luring. Pandemi ini menimbulkan efek domino yang menyebabkan beberapa wali murid dirumahkan. Tentunya beberapa wali murid ini tidak dapat memenuhi biaya pendidikan putra dan putrinya. Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi perekonomian di sekolah. Untuk memperbaiki keadaan ekonomi sekolah, para guru TK Bintang Sakti menemukan solusi untuk memenuhi biaya operasional dengan menjalin kerjasama dengan Dipas Batik. Jalan yang ditempuh dalam menjalin kerjasama dengan Dipas Batik yaitu membuat kain iko jejo atau yang sering disebut dengan kain shibori, membuat produk masker dari hasil kain iko jejo dan dikirimkan ke beberapa daerah, diantaranya yaitu Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi, serta pemasaran lokal. Dari kerjasama tersebut, guru-guru TK Bintang Sakti dapat mengadopsi ilmu yang dipelajari bersama Dipas Batik. Dalam beberapa kesempatan, guru mendapatkan penerapan ilmu yang didapat dalam kurikulum belajar bidang pengembangan seni budaya dan muatan lokal. Sapu tangan, taplak meja, kaos, dan seragam merupakan hasil karya yang telah dibuat oleh kami selama kegiatan belajar mengajar. Kerjasama TK Bintang Sakti dengan Dipas Batik tidak berhenti begitu saja.
Dalam beberapa kesempatan, keduanya kerap melaksanakan kegiatan bersama, diantaranya yaitu workshop bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lampung Selatan yang mengandung elemen dari masyarakat, anggota PKK, pendidikan anak usia dini, menyelenggarakan fashion show berkain Tanjung Bintang Fair, berbagi ilmu bersama TVRI sebagai cerita inspirasi Indonesia, berbagi ilmu dengan komunitas disabilitas, dan berbagi ilmu dengan SLB Kasih Bunda Lampung Selatan. Atau permasalahan yang dihadapi adalah satu, faktor pendidik. Peserta didik kurang fokus dengan pembelajaran karena kurang sabarnya dalam melaksanakan pembelajaran. Faktor mandiri. Peserta didik kurangnya kemandirian saat kegiatan. Faktor tanggung jawab. Seringkali anak tidak mau menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Kurang termotivasinya anak untuk berangkat ke sekolah. 2. Faktor pendidik. Kompetensi pendidik yang masih kurang maksimal. Pendidik lebih mengutamakan hasil daripada proses. Beberapa pendidik kurang memahami teknologi. Faktor orang tua. Tanggapan orang tua yang kurang mendampingi peserta didik saat pendampingan. 2. Faktor ekonomi orang tua yang tidak sama. Tujuan memberikan kegiatan membatik di kelas atau di sekolah adalah untuk mengenalkan dan turut serta dalam melestarikan budaya Indonesia, yaitu batik, agar berkelanjutan tradisi sampai ke generasi berikutnya, serta memberikan apresiasi seni tradisional, mengembangkan keterampilan motorik halus, yaitu keterampilan yang bermanfaat di masa depan, meningkatkan aktivitas peserta didik untuk berkreasi, membuat motif batik mereka sendiri, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan bangsa dan menjalin kerjasama dengan tim yang baik. Kesabaran, ketelitian merangsang anak untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan melatih fokus peserta didik. Teknik paling tua yaitu menggunakan canting untuk menorehkan malam atau lilin panas pada kain yang telah dipola. Fungsi lilin sendiri adalah sebagai perlindungan agar bagian yang ditutup dengan lilin tidak terkena warna saat dicelupkan. Abad ke-20 menggunakan alat tembaga yang memiliki motif atau stempel yang dicelupkan ke lilin lalu ditempelkan ke kain dengan menekannya. Teknik canting dan cap sering digunakan untuk memberikan hasil yang baik pada kain yang berukuran besar. Transformasi ini tak luput dari kerja keras banyak pihak. Beberapa upaya yang ditempuh seperti kegiatan kaji tiru yang dilakukan tenaga pendidik dan kependidikan sampai ke Bandung dan Yogyakarta. Di Bandung, saya dan tenaga pendidik melakukan observasi kegiatan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar di PAUD Alam Pelopor Bandung. Sedangkan di Yogyakarta kami melakukan observasi terhadap ketertiban peserta didik kegiatan belajar di TK Abad 30 Jepitu. Dalam hal ini, TK Bintang Sakti tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Dipas Batik. Sehingganya TK Bintang Sakti dapat menerima manfaat program tiket deklarasi positif bagi warga sekolah yang telah melalui uji survei. Tiket deklarasi positif adalah kartu pernyataan positif kepada diri agar mendapat kepercayaan diri yang lebih positif. Tiket deklarasi positif ada dua kategori. 1. Tiket deklarasi positif belajar ada 2. 1. Pemenuhan kebutuhan administrasi sekolah. 2. Subsidi kebutuhan administrasi sekolah. Yang selanjutnya, tiket deklarasi positif sertifikat kelulusan sekolah. Jumlah penerima tiket deklarasi positif belajar ada 5 anak. Keberadaan Bunda PAUD sangatlah penting sebagai penggerak komponen dan sumber daya yang ada. Belajar dari kain batik ke ruang kelas sangat memberikan manfaat dan memberikan dampak yang positif bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, orang tua, lingkungan, dan masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.